Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Donomulyo, yang kami hormati Bapak atau Ibu beserta staf SD Negeri Donomulyo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini perkenalkan saya Rika Ramdan Aribowo selaku moderator akan memandu acara diseminasi budaya positif sampai 1 jam ke depan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan urutan atau susunan acara pada hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan acara oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang keempat acara inti penyampaian tentang diseminasi budaya positif, dan yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memanfaatkan waktu, mari kita mulai acara hari ini. Acara yang pertama, marilah Bapak Ibu kita buka acara hari ini bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Maria Sari SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ibu Tita Farid Nuzuliati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Donomulyo. Kepada Ibu Tita Farid Nuzuliati SPD kami persilahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Faridian Utami, SPJ, selaku calon guru penggerak angkatan 10 dan juga merupakan Kepala Sekolah SD Negeri Donomulyo. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta tenaga kependidikan SD Negeri Donomulyo yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Faridian Utami. Salawat dan salam senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya selalu kita nanti-nantikan di yang akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif. Yang kedua, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyediakan tempat dan semua yang diperlukan pada acara ini belum bisa semaksimal mungkin. Bapak Ibu yang saya hormati, latar belakang diadakannya acara diseminasi budaya positif ini adalah karena sekolah ataupun institusi pendidikan itu merupakan suatu institusi ataupun suatu tempat untuk membentuk sebuah karakter kepada siswa sehingga siswa pada akhirnya menjadi siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang akan diterapkan pada SD kita yang merupakan sebuah institusi pendidikan juga adalah merupakan suatu nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan yang pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang akan dilaksanakan oleh anak didik kita, di mana nilai-nilai tersebut perlu bimbingan oleh Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini diseminasi budaya positif itu nanti akan diharapkan akan mampu membuat ataupun membentuk sebuah pemahaman kepada Bapak Ibu guru semuanya ataupun tenaga kependidikan yang ada di SD kita, sehingga kita mampu membimbing anak didik kita menjadi sebuah pribadi ataupun peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya, mengingat waktu yang sangat terbatas, tidak bijak kiranya jika saya terlalu panjang lebar ataupun banyak sekali yang saya sampaikan. Namun harapan saya semoga acara diseminasi budaya positif kali ini akan menambah wawasan kita ataupun pemahaman kita sehingga nanti kita bisa membimbing anak-anak kita menjadi sebuah siswa ataupun peserta didik yang berkarakter, mempunyai rasa tanggung jawab, kritis, dan juga mampu mempunyai rasa penuh hormat, khususnya kepada Bapak Ibu semuanya. Tak lupa juga saya mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk membantu ataupun mendukung kegiatan budaya positif ini yang nanti akan diterapkan di sekolah kita. Untuk lebih jelasnya nanti apa budaya positif dan juga apa yang termasuk budaya positif nanti yang akan diterapkan di sekolah kita nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Faridian Utami. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti acara diseminasi budaya positif. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tita Farid Nuzuliati SPD atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya,
acara inti yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan Ibu Kepala Sekolah Ibu Faridian Utami SPD SD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ibu Faridian Utami SPD SD kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Selain sebagai tugas untuk memenuhi tugas saya di JKT Angkatan 10 di Kabupaten Magelang, tentu juga sebagai berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, pada kegiatan kali ini nanti saya akan memaparkan tentang budaya positif, hal-hal apa saja yang mempengaruhi untuk menciptakan sekolah yang mempunyai budaya positif. Nanti kami mohon bantuan dan partisipasi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini sampai pada akhirnya. Baik Bapak Ibu, dalam budaya positif kita mengenal konsep inti budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada keyakinan kelas. Kebutuhan dasar, ada motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru dan ada ketiga restitusi. Mungkin dari 8 ini Bapak Ibu sudah mengenal semuanya atau belum? Atau ada yang baru mengenal tentang kata-kata atau kalimat yang ada di sini? Segitiga restitusi ya, baru mengenal ini ya. Oke, nanti kita akan belajar bersama bagaimana segitiga restitusi itu. Siap ya Bapak Ibu? Oke, selanjutnya sekarang ada pertanyaan pemantik dulu. Setuju atau tidak setuju? Jawab setuju atau tidak setuju dulu ya. Nomor 1, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke, simpan dulu jawabannya ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, simpan dulu jawabannya ya. Nanti setelah kita menyelesaikan materi ini, nanti Bapak Ibu akan tahu jawaban yang benar itu yang seperti apa. Selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan. Kegiatan kepalang tangan. Ini nanti berdua ya. Kita kegiatannya berdua, berpasangan, yaitu ada A dan B. A itu Bapak Ibu dan B adalah temannya. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Nah, teman Anda yang B itu nanti akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuknya ataupun mengancam, menghardik ataupun dengan merayu, menyuap apa saja yang dapat membuka kepalang tangan Anda. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Jadi di sini sudah saya siapkan kertas. Nanti menulis sesuatu yang sangat berharga
ini. Kemudian setelah itu kertas ini digenggam erat-erat di tangan. Sesuatu yang berharga mungkin yang berharga itu entah uang ataupun benda-benda berharga di rumah ataupun anak ataupun istri yang ada pada hati kita yang menurut panjenengan itu sangat berharga sekali. Sudah siap? Oke. Kalau sudah itu digenggam, digenggam di tangan, kemudian gini, digenggam erat-erat. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga sekali untuk Anda misalkan. Nah, kemudian ini nanti gantian. Jadi misalkan Pak Rian sama Pak Yasin. Nanti yang satunya jadi A, yang satunya jadi B. Kemudian Pak Reka sama Bu Tita dan Mbak Mita sama Mbak Ria atau sama Mbak Evi. Monggo terserah, nanti bisa gantian, ya. Yuk, sekarang mulai coba. Bapak Ibu, yang satu genggam, yang satu meminta. Ayo, coba dirayu Pak. Siapa yang menggenggam dulu? Enggak, jenengan minta ini. Jenengan minta Mbak Tita. Ayo, kamu bagaimana cara kamu supaya genggaman itu cepat. Nah, maksudnya ini sangat berharga sekali, yuk. Boleh dirayu, boleh dihaji, boleh diancam. Enggak masalah. Ayo. Enggak boleh. Itu diambil. Oh, dikasihkan. Oke, dikasihkan. Oke, yang lain. Ayo. Gimana? Bisa? Ya terserah pokoknya. Intinya bebas mau cara bagaimana. Terus yang memegang ini sangat penting sekali itu bagaimana. Ayo. Ya. Terus bagaimana untuk Pak? Artinya apa? Boleh dengar Pak? Jangan pakai telepon. Tapi pakai visual saja, ya. Pakai visual, jangan pakai kekerasan. Ya nggak apa-apa, cuma pakai. Ayo coba itu. Nanti saya jaga wes, misalnya seperti itu. Atau iya boleh. Atau nanti kalau nggak dikasihkan nanti di jalan tak angkemi. Nah seperti itu juga boleh. Pokoknya ini sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Itu bagaimana? Sudah? Sudah. Apa yang terjadi? Apakah ada yang membuka tangannya untuk teman diberikan? Ada di sini? Ada. Oke. Adakah yang tetap dengan genggaman tangannya tidak dilepas? Ada, mempertahankan. Oke, baik. Oke, berarti di sini ada dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah ada yang membuka, yang satunya tetap mempertahankan. Oke, berarti mestinya apa ini dengan cara memberikannya mesti ada alasannya. Ya, dengan memberikan itu mesti ada alasan. Kemudian Mbak Evi juga mempertahankannya juga mesti juga ada alasannya. Jadi di sini siapakah yang mengontrol diri kita? Yang mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Jadi barang yang berharga ini mungkin diberikan itu mungkin ada alasannya. Mengapa alasannya diberikan? Yang satu tidak saya berikan itu juga mempunyai alasan. Jadi yang mengontrol apa yang akan kita berikan atau yang akan kita pertahankan itu adalah diri kita sendiri, tidak orang lain. Baik, gitu ya. Selanjutnya, ya, Dr. William Glasser, ini adalah tokoh pendidikan dalam teori kontrol itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi. Kalau guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Kemudian
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu akan bermanfaat. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter itu juga ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, berusaha. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian dalam teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian model berpikir menang atau kalah itu kalau dalam stimulus respon. Sekarang kalau berpikir dengan teori kontrol, model berpikir menang. Seperti itu. Oke. Selanjutnya itu tadi. Jadi yang mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Ingat, jadi kita sebagai guru itu tidak berhak untuk mengontrol siswa. Jadi siswa itu mempunyai kontrol dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu ada pada dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu mendengar atau mengartikan bahwa disiplin itu adalah apa? Biasanya berhubungan dengan peraturan, gitu. Disiplin selalu mematuhi peraturan. Itu fenomena berpikir kita seperti itu. Tetapi ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang itu menggali potensinya yang ada pada dirinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi ada yang namanya disiplin diri yang muncul dalam diri sendiri. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini kita berpikir lagi atau pemahaman lebih lanjut tentang makna disiplin. Jadi disiplin itu adalah yang dimaksud adalah disiplin diri yang berasal dari disiplin diri untuk mencapai sebuah tujuan, di mana tujuan nanti akan menimbulkan bahwa penghargaan pada diri sendiri, bukan dari orang lain. Oke, lanjut. Sekarang setelah disiplin ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang
bahasa, suku, bangsa, maupun latar belakang. Masih dari Dr. William Glasser bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu mesti memiliki sebuah tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam sekolah itu yang mana? Yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Berapa? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, total. Yang kelima, gotong royong. Yang terus terakhir, kreatif. Oke. Jadi disiplin nilai-nilai kebijakan universal itu adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan itu supaya apa? Supaya tercipta sebuah kebiasaan-kebiasaan yang bagus, yang baik, sesuai dengan nilai yang diyakini dalam profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, mandiri. Jadi mereka itu ya kedepannya bisa mempunyai elemen-elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi namanya itu sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Ini berhubungan dengan tadi disiplin positif untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Itu harus ada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang teori motivasi. Kemudian ada hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, motivasi. Jadi manusia melakukan sesuatu itu karena yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu namanya motivasi eksternal, motivasi dari luar. Contohnya anak-anak mau mengerjakan PR. Misalkan bapak itu memberikan PR, dia mengerjakan alasannya karena kalau tidak mengerjakan nanti di sekolah mesti dimarahi oleh bapak ibu guru. Nah itu karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena ingin dikena hukuman. Itu motivasi eksternal, motivasi dari luar. Teori motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi, saya mau mengerjakan PR atau saya datang tepat waktu, nanti supaya itu saya ini sama bu guru, misalnya dikasih bintang. Nah, itu kan ada imbalan. Kemudian saya mau melaksanakan piket, nanti sama bu guru biar diberi nilai tambah ataupun yang lain. Itu adalah tetap motivasi yang ada dalam diri anak adalah motivasi eksternal. Teori yang ketiga bahwa untuk menghargai dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi Bapak Ibu Guru, untuk kegiatan menciptakan budaya positif itu yang pertama harus kita memunculkan motivasi intrinsik pada siswa. Jadi mereka melakukannya itu karena memang dia ingin sebagai pembelajar sepanjang hayat, bahwa dia melakukannya itu karena keinginannya dia, tidak ada paksaan, tidak ada karena ketidaknyamanan, karena tidak adanya imbalan. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan seperti itu, dengan adanya motivasi dari dalam, meski dia akan selalu menaati semua peraturan, kemudian selalu baik ke segala perbuatannya dan sebagainya. Oke, selanjutnya tentang ada dihukum oleh penghargaan. Istilahnya di sini dihukum oleh penghargaan. Ternyata bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukum
penghargaan itu tidak efektif. Jadi kalau memberikan penghargaan itu kita tidak efektif. Karena apa? Karena nanti anak itu akan merasa bahwa kalau dihargai ingin melaksanakan, tapi kalau tidak dihargai tidak ingin melaksanakan, jadi ketergantungan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini seperti contohnya di dalam kelas, ada yang siswa yang pintar selalu dapat nilai 100, terus selalu Bapak Ibu guru memberikan hadiah. Nah, yang lain yang misalkan nilainya tidak selalu benar dan mesti ada yang di bawah, dia akan merasa hubungan dengan yang itu selalu mesti akan agak berbeda. Dia mesti kamu mono, nilainya bagus, dapat hadiah terus dari ibu guru. Mesti nanti ada kesenjangan antara yang punya nilai yang bagus yang selalu diberi hadiah dengan yang biasa-biasa saja. Dan motivasi yang biasa-biasa jadi akan malah menjadi drop kalau ada yang selalu diberi hadiah. Jadi malah saya melakukannya pun nanti mesti saya tidak akan dapat hadiah. Jadi ya udahlah seperti ini saja. Nah, seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Oke. Jadi ketepatan di sini dalam arti bisa sebenarnya bisa melaksanakan yang lebih, tapi karena dengan yang seperti itu saja sudah diberi penghargaan, maka ya sudah di situ saja. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah ini, misalkan disuruh membuat sebuah kreasi hampir sama dengan yang nomor 5 gitu, penghargaan mematikan kreativitas. Seperti ini sudah membuat seperti kalau yang sudah mahasiswa membuat judul-judul buku yang bagus, tapi sudah dihargai sekian, padahal dia itu bisa membuat lebih bagus. Maka ya sudah, aku sudah di sini udah ada nilainya. Mengapa saya mencari yang agak susah sedikit? Nah itu mematikan kreativitas, dan penghargaan adalah menghukum. Intinya apa? Contohnya penghargaan dalam hukum itu kalau misalkan sistem ranking dan di mana semua kelas itu kan tahu kalau ranking 1 siapa, ranking 2 siapa. Yang merasa menghukum siapa? Yang ranking 2 itu rasanya terhukum. Oh, ranking 1-nya itu si A. Aku ternyata ranking 2 ya, ternyata aku lebih tidak bisa daripada si A ya. Itu makanya sepertinya menghukum pada dirinya sendiri. Itu karena biasanya yang sistem ranking makanya sekarang kan ditiadakan itu karena seperti itu. Jadi merasa yang di bawahnya itu terhukum dengan yang ada di atasnya. Gitu. Jadi ternyata memberikan penghargaan itu sama juga dengan memberi hukuman. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi kalau penghargaan kita tidak boleh? Tidak diperkenankan ya. Kita menggunakan bentuk program kebajikan, yaitu memberikan apresiasi. Ya, apresiasi itu artinya pengakuan. Beri pengakuan secara khusus. Misalnya tapi ingat yang nonton terakhir berfokus pada proses. Jadi yang diapresiasi itu ketika proses. Misalnya kelas 1 baru belajar menulis. Oh iya pintar kamu sudah hebat untuk menulisnya. Ayo lakukan lagi, pasti kamu bisa. Nah seperti itu. Kata-kata hebat, bagus, lanjutkan itu ada di proses, bukan hasil akhirnya. Beri pengakuan secara pribadi tadi ditekankan pada anaknya. Kemudian pengakuan kepada semua murid boleh bergantian. Jadi tidak itu terus, tapi dilihat yang namanya pendidik di sini kan menuntun siswa untuk belajar. Jadi lihat perkembangannya dia itu sampai mana. Ternyata dari yang kemarin sampai yang sekarang itu sudah ada peningkatan. Nah, Bapak Ibu memberikan apresiasi atau pengakuan. Oh hebat kamu sudah bisa menjumlahkan 10 lebih sampai 10. Besok kamu belajar lagi, kamu pasti bisa sampai ke 30. Nah seperti itu. Jadi pada prosesnya beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses, bukan pada akhirnya, tapi pada ketika proses, ketika Bapak Ibu mendampingi, ketika mereka belum selesai, itu berikan
memberikan pengakuan. Jadi itu adalah bentuk apresiasinya. Nah, contoh pengakuannya, nah ini contohnya, misalnya kemarin saya perhatikan, nah pembukaannya seperti itu. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Contohnya pada situasi saat menolong murid baru, pada saat menolong murid baru dikasihkan, misalnya muridnya itu jatuh atau tidak membawa pensil, kamu Bapak Ibu bisa memberikan apresiasinya seperti itu. Kemudian saling menghargai, ya kebajikannya adalah kepedulianmu pada saat murid membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian bisa terima kasih, itu karena rasa tanggung jawab pada saat murid memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, dan Bapak Ibu memberikan apresiasi. Jadi apresiasi yang diberikan itu selalu menunjukkan itu ke nilai-nilai kebajikan. Misalkan tentang kepedulian, tanggung jawab, nah itu diberikanlah apresiasi, atau apresiasi itu pengakuan, beda dengan penghargaan, ya, beda. Oke, sekarang di sini ada contoh kalimat, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ada istilah hukuman dan konsekuensi, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia disuruh mencatat 100 kali kalimat seperti itu, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi yang lain? Alasannya apa konsekuensi? Konsekuensinya nanti kalau tidak terlambat saya tidak nulis lagi. Oh, gitu ya. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, apa? Hukuman. Jadi ada istilah hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu adalah satu arah, kalau konsekuensi adalah 2 arah. Itu salah satunya. Satu arah maksudnya apa? Satu arah maksudnya dari guru yang memberikan tanpa sepengetahuan anak karena dia melanggar. Jadi dia mendapat hukuman. Kemudian kalau konsekuensi adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau melakukan ini nanti konsekuensinya seperti ini. Tapi kita lihat selanjutnya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan akan terjadi membuat itu anak sakit fisik maupun hati. Itu kalau hukuman. Dia akan menang terus. Yang kedua, kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak sakit fisik maupun hati sama, tapi jangka waktu pendek. Kalau yang hukuman jangka waktu lama. Contoh pengalaman diri saya sendiri. Dulu saya pernah mendapatkan hukuman karena tidak mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di hari Minggu waktu itu ketika saya SMP. Kemudian hari berikutnya, Seninnya upacara di sekolahan yang tidak mengikuti upacara dipanggil. Disuruh apa? Disuruh hormat bendera. Nah, sampai sekarang ini saya masih ingat. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan atau pernah mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu guru yang dulu ketika mengajar, pernah atau tidak? Ingat tidak sampai sekarang? Ingat. Itu adalah sebuah hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan akan mengenang terus. Kemudian yang kedua, anak akan membenci kedisiplinan. Kalau dengan hukuman dia akan malah benci dengan disiplin itu, malah jadi nyarat seperti itu bahasanya. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan, ya dihargailah, nanti kalau tidak saya dapat hukuman. Seperti itu, masih konsekuensi tahapnya seperti itu, masih tetap ada motivasi eksternal.
Kemudian kalau hukuman mesti paksaan, belum harus dikerjakan. Dulu waktu saya disuruh hormat itu kan kondisi sakit, jadi tetap saya laksanakan. Yang mana hasilnya saya mau pingsan, kemudian dibawa ke UKS. Ya karena memang tidak berbohong ya waktu itu. Jadi guru belum tahu mengapa kamu tidak melakukan atau tidak mengikuti upacara bendera itu alasannya apa. Tidak ditanya terlebih dahulu, tapi langsung dijudge, kamu harus hukum seperti ini. Itu adalah sebenarnya yang tidak diperkenankan dalam pendidikan. Kemudian kalau konsekuensi ada stimulus, respon, ya ada perjanjian terlebih dahulu. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu bisa menjadikan marah, rasa bersalah dan dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi pada sisi konsekuensi ini masih dibuat tidak nyaman, meskipun itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Itu sementara untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Ya, dengan adanya hukuman dan konsekuensi, maka kita menuju ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Nah, jadi di sini nanti peraturan itu diubah menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu isinya apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, contohnya ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita peraturan 3M? Seperti kemarin, ketika COVID harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus sudah tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini adalah contoh-contoh peraturan-peraturan yang ada. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan. Jadi kalau nilai itu akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan. Jadi kan yang nomor 1 ini, kalau menggunakan helm kita mengendarai kendaraan itu kira-kira bermanfaat untuk diri kita sendiri tidak? Apakah karena hanya nanti kalau ada polisi seperti itu? Tidak. Ini di bidang apa ini? Di bidang lintas untuk keselamatan kita. Jadi nilai kebajikannya di sini adalah keselamatan dan keamanan. Yang kedua, menggunakan masker, mencuci tangan itu nilai kebajikannya apa? Keselamatan bisa. Yang kedua, kesehatan. Nah, kata-kata seperti itulah yang namanya keyakinan, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ini memiliki peraturan dan sudah tepat waktu, nilai kebajikannya adalah disiplin. Bisa. Yang kedua, kira-kira apa? Bisa ke tanggung jawab, menghargai orang lain juga termasuk. Jadi ini di sini banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Ya, bagaimana cara membentuk keyakinan di sekolah atau keyakinan di kelas? Keyakinan kelas itu nanti bersifatnya abstrak, tidak konkret. Jadi tidak kalimatnya berubah, yang tadinya kalimat larangan negatif dibuat menjadi kalimat positif. Dan keyakinan di kelas itu tidak terlalu panjang lebar dan tidak banyak, karena nanti anak-anak tidak akan paham, malah mereka kebanyakan. Kemudian ketika keyakinan sudah terbentuk, nanti semua warga kelas
Selanjutnya, keyakinan kelas itu harus ditinjau dari waktu ke waktu. Apakah harus ada yang ditambahi atau tidak? Di setiap keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu dibuat besok. Mereka sekarang kan sudah akhir pembelajaran. Di awal pembelajaran itu Bapak Ibu membentuk keyakinan kelas bersama dengan siswa. Jadi namanya bukan peraturan lagi, tapi keyakinan kelas. Dalam membentuk keyakinan kelas itu prosedurnya harus adanya curah pendapat dari semua murid, disuruh untuk mengutarakan pendapatnya, kemudian mencatat semua masukannya, kemudian yang kalimat negatif diubah jadi kalimat positif, kemudian ditinjau ulang apabila ada yang kedobel, diambil yang salah satu, yang terakhir nanti harus ada tanda tangan guru dan semua murid itu dibuat poster, kemudian dibuat yang sangat menarik, ditempelkan di dinding kelas, semua bisa melihatnya dan mengingatkan terus keyakinan kelas kita itu apa. Jadi keyakinan kelas itu merubah kalimat peraturan menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh ini peraturan kelasnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti apa? Tanggung jawab. Jadi misalkan dalam curah pendapat ada siswa kalau mau ke belakang, akhirnya jadi merasa sangat bersalah dia. Oh iya ya, saya yang salah ya, saya melakukannya seperti ini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Ini adalah kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, sebagai teman. Ada nggak kita juga bisa menjadikan murid kita itu sebagai teman. Ini sebenarnya juga tidak pengaruhnya juga tidak baik untuk anak-anak. Yang sebagai teman itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Pernah belum? Iya, demi Bapak atau demi Ibu gitu. Misalkan ini kan kontrol ini juga berlaku untuk di rumah gitu. Tidak hanya di sekolah. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, itu sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Kalau ini kan seperti teman gitu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu memang saya. Jadi seperti memberikan kepada gurunya dulu. Apa istilahnya? Ya, ada timbal baliknya. Jadi saya melakukan ini karena ada timbal baliknya. Nah, ini murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya. Jadi ya saya dulu tetap mesti saya sebagai teman itu juga pernah ketika misalkan dalam lomba, ayo kamu ikut ya demi Bu Guru, nanti Bu Guru bantu dalam, nah itu contohnya seperti nanti dalam Bu Guru bantu dalam proses belajarnya, itu pernah. Memang kita tidak memungkiri dari kontrol-kontrol yang itu, mungkin kalau saya pribadi pernah melakukannya. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau, mengawasi. Bagaimana yang mengawasi ini? Contohnya seperti ini. Ada siswa yang melanggar, misalkan tidak mengerjakan tugas belum selesai. Peraturannya apa? Langsung dia akan tahu sendiri. Ya Pak, saya tidak menyelesaikan. Konsekuensinya apa kalau kamu tidak melaksanakan? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini adalah sebagai pemantau namanya. Ini sebagai pemantau. Misalnya tidak berangkat terlambat. Kenapa kamu terlambat? Apa konsekuensinya? Nah, itu namanya pemantau. Bagus tidak? Nah, seorang pemantau itu mengandalkan penghitungan catatan data. Jadi membuat data seperti itu sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya, posisinya akan menggunakan
posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi ini masih stimulus respon yang menggunakan konsekuensi, masih menggunakan konsekuensi. Jadi kalau melanggar ini nanti konsekuensinya seperti ini. Jadi itu namanya pemantau. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Di mana posisi lainnya adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika murid itu mempunyai kesalahan, didiskusikan dan diajak untuk mencari solusinya sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan itu guru hanya membimbingnya. Jadi mereka itu tahu nanti jawabannya itu apa. Berkolaborasi. Contohnya seperti ini. Apa yang kita yakini? Maksudnya kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas itu kan misalkan ada disiplin. Kamu berangkat ke sekolah, berarti apa yang kamu yakini? Anak akan berpikir, oh iya, saya belum menerapkan keyakinan kelas disiplin. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, datang terlambat. Apa yang kamu yakini? Murid akan jawab mungkin, oh saya datang terlambat, saya tidak disiplin. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Mungkin jawabannya ya, saya bersedia. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi mengajak siswa untuk mencari solusinya sendiri tentang masalah yang dihadapi. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu namanya sebagai manajer. Nah, di sini yang diharapkan adalah Bapak Ibu itu selalu sebagai manajer kontrol yang kelima dalam membimbing putra-putri Bapak Ibu di kelas. Sebagai manajer, jadi tidak sebagai pemukul, tidak juga sebagai teman membuat rasa bersalah ataupun sebagai memantau. Jadi kalau bisa adalah sebagai manajer yang nanti dalam menyelesaikan masalah itu dengan yang namanya restitusi. Jadi kalau tadi sudah hukuman dan konsekuensi, yang paling tepat nanti adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi itu merupakan proses kolaboratif antara guru dan murid untuk menyelesaikan solusi. 9 ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan saya ini, terus saya mau apa, tapi dia itu biar belajar dari kesalahan itu, terus apa yang diakibatkan dan apa yang harus diperbaiki. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan, tapi karakternya yang dibentuk, kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah 9 ciri restitusi. Nah, kita akan mengenal namanya segitiga restitusi. Dalam sebuah masalah atau kasus atau siswa yang mengalami melanggar, itu kita akan menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yang bagaimana? Dalam restitusi itu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kata-kata kuncinya. Maksudnya menstabilkan identitas. Di mana di dalam restitusi bahwa kesalahan itu hal yang biasa. Baru distabilkan dulu. Jadi agar anak tidak misalkan diajak diskusi itu tidak
tidak langsung ada hal-hal yang tidak baik, tapi bisa bilang, ya kesalahan itu memang semua orang bisa melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ditanya, kamu melakukan itu mesti ada alasannya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kalimatnya seperti itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau sudah tahu tentang kesalahan dan alasan melakukan itu, baru kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kan keyakinan sudah ada di awal. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti itu anak akan muncul dalam dirinya dengan seperti itu. Ini contoh tadi nih, menstabilkan identitas. Bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa dalam konstitusi itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah tadi. Setelah menstabilkan kesalahannya, kemudian validasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Malah ditanya seperti itu. Bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, meyakinkan keyakinan. Ditanya, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga itu? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nilai-nilai keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Meyakinkan. Jadi biar anak itu tumbuh dalam dirinya sendiri bahwa yang dilakukan itu salah, kemudian tahu, oh iya, keyakinan yang saya belum terpenuhi adalah saling menghargai. Misalnya kalau mungkin dia mengejek temannya, misalkan dia kesalahan mengejek temannya sampai nangis atau mengejek nama orang tuanya. Nah, anak itu terus bagaimana? Anak itu jangan langsung dimarahin, tapi kita ajak diskusi, dicari solusinya. Memang semua itu pernah melakukan kesalahan, tapi mesti ada alasannya. Mengapa kamu melakukan kesalahan seperti itu? Terus keyakinan apa yang perlu kamu tunjukkan? Nah, seperti itu Bapak Ibu adalah penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Harus izin dulu, misalkan ya, itu keyakinan kelasnya apa? Ditulis. Itu semua anak, misalkan anak belum bisa merujuk ke keyakinan kelas apa, ke nilai kebajikan apa, Bapak Ibu kumpulkan dulu masukan-masukan dari Anda. Kemudian dirangkumkan bersama-sama. Contoh, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri dan seterusnya itu. Okay. Jadi peraturan-peraturan yang telah kita buat kemarin di kelas, mungkin ada yang namanya kesepakatan kelas, okay. Mungkin sudah ada yang membuat, kita ubah sekarang menjadi sebuah keyakinan. Karena dengan keyakinan itu nanti anak-anak akan lebih muncul semangat dalam dirinya, motivasi intrinsiknya seperti itu. Jadi yang misalkan jangan berlari di kelas atau di koridor, itu nilai keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Oke, selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Terakhirnya keyakinan kelas tadi itu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada berapa? 5. Yang pertama adalah bertahan hidup yang pertama. Survival. Ini kebutuhan untuk siapa saja, baik manusia dewasa maupun anak-anak. Yang kedua ada
kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan, fun, kebebasan, dan ada penguasaan. Ini kebutuhan dasar ini sangat mengikat sekali pada perilaku siswa kita. Nah, untuk bertahan hidup ini contohnya karena kita butuh rumah, kesehatan, namanya bertahan hidup secara fisiologis. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging itu antar sesama manusia. Ada koneksi sosialnya, hubungan yang baik, entah itu sebagai teman, keluarga, atau di lingkungan kerja. Kemudian ada kebutuhan kita itu adalah penguasaan atau power. Terus ada kesenangan, fun. Bayangkan kalau kita tidak memperoleh kesenangan, kita kira bagaimana rasanya? Kesenangan itu harus terpenuhi. Kemudian kebebasan, freedom. Kebutuhan anak untuk mandiri, otonomi, mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, karena Bapak Ibu sudah capek ngantuk, sekarang SBM dulu. Ya, berdiri semua. Berdiri ya. Maju sini aja, maju. Nah, kita SBM dulu karena masih ada beberapa materi yang belum tersampaikan. Biar tak ngantuk. Yuk. Tidak tahu mereka untuk dihidupkan. Mari kita SBM bersama. Ikuti geraknya. Jadi perilaku anak-anak yang mungkin selalu melanggar
sekolah. Misalkan ada anak yang ingin menjadi pemenang di kelasnya, itu karena dia kurangnya ada kebutuhan penguasaan pada dirinya. Itu contohnya. Jadi Bapak Ibu guru harus paham dengan anak-anak yang melakukan kesalahan. Jangan langsung mengejas anak, kamu nakal, kamu selalu ini, tapi harus tahu dulu latar belakangnya apa. Karena biasanya kalau kelima kebutuhan tadi tidak terpenuhi, maka muncullah dia pada dirinya itu untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Misalkan mencuri, berarti dia itu apa? Kurang adanya rasa yang ini untuk makan atau untuk kebutuhan hidupnya. Mencuri makanan berarti dia pada kebutuhan survivalnya, bertahan hidupnya masih kurang. Mungkin orang tuanya tidak memberikan uang saku dan sebagainya. Kemudian contoh yang lain masih banyak, rasa senang. Misalkan dia suka mengganggu temannya sehingga temannya itu sampai mungkin sampai menangis atau jengkel, tapi dia merasa senang melakukan itu. Berarti dia itu kebutuhan kesenangannya itu belum terpenuhi. Seperti orang dewasa, misalkan kita mempunyai masalah itu kan ada sesuatu hal, ada sesuatu hal yang mengganjal pada diri kita sehingga kita melakukan sesuatu. Sama halnya anak-anak. Jadi di sini saya berharap apabila menemui anak-anak yang mungkin melakukan kesalahan ataupun melanggar, itu jangan langsung ngecas, apalagi di hadapan anak-anak. Diajaklah berdiskusi. Nah, nanti kita akan mengenai namanya restitusi. Bagaimana restitusi? Sebelum ke restitusi, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kita di posisi yang mana? Ya, 5 posisi kontrol seorang guru itu yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Di posisi manakah kita, Bapak Ibu? Di posisi kontrol yang nomor berapa? Apabila menghadapi siswa-siswi yang mungkin melanggar, bisa yang nomor 3, oke. Yang pertama pernah belum? Pernah, iya. Saya dulu juga sebagai guru juga pernah ada di posisi yang nomor 1, 2, 3. Ya, Pak. Yang 5 ini bagaimana nanti? Kita lihat. Ya, sebagai penghukum. Biasanya itu hukuman fisik maupun verbal. Verbal pun sebagai hukuman, dan kata-kata itu juga sebagai hukuman. Nah, biasanya gurunya saya ini patuhi aturan saya, atau awas ya kalau tidak patuhi nanti saya akan. Nah, itu namanya sudah menghukum. Kemudian kamu selalu saja salah, kamu lagi, seperti itu. Terus selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalkan ada mahasiswa yang paling lambat, kamu lagi yang terakhir selesai. Kapan kamu bisa selesai paling pertama kali? Itu sudah namanya adalah tipe-tipe penghukum seperti itu. Nada bicaranya itu sudah besar. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia manut dengan gurunya. Kudu manut, itu namanya adalah kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya gurunya itu akan bersuara lebih lembut, sepertinya lembut sekali, menggunakan kata-kata keheningan, tetapi membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-katanya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu sudah sebagai merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, kamu selalu saja salah. Tapi nada suaranya itu lembut, tapi menekankan seperti itu. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya kan pas
contoh kemarin dalam penyelesaian masalah, contoh penerapan segitiga restitusi bisa diputar. Bagaimana soalnya? Emang agak mungkin sorry. Itu yang pertama adalah di sisi yang pertama menstabilkan masalah. Jadi ada diskusi dengan siswa yang mempunyai masalah tersebut sampai nanti dia memunculkan solusinya yang buat dia itu apa. Ini contoh di sini kemarin Amel masih aktif, kebalikan. Dia itu pasif dalam kelompoknya. Dia menganggap jawaban dia adalah yang paling benar dari kelompoknya, sehingga malah dia itu diam. Nah, jadi dia mencari solusinya bahwa keyakinan kelas yang ia yakini yaitu saling menghargai. Ya, itu contohnya. Jadi dalam menangani setiap kasus atau masalah pada anak didik, usahakan kita memberinya itu tidak di muka umum, ya, di tempat umum, tapi kita panggil anak tersebut. Jadi dia tidak merasa malu dengan teman-teman akan kesalahannya. Dia akan lebih percaya diri dan akan lebih meyakinkan pada dirinya kesalahan tersebut membuat dia itu menjadi seperti apa dan apa solusi yang harus dia lakukan. Mungkin ini contoh yang kedua sama ya. Ini sama seperti itu. Kemudian ya udah, terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin atau ada Bapak Ibu yang belum jelas, silakan nanti bertanya. Tapi dari sesi ini saya cukupkan sekian. Apabila ada kekurangan, kesalahan pada diri saya dalam menyampaikan atau memaparkan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangannya untuk Bu Dian. Terima kasih kepada Ibu Faridian Utami, SPDSD, selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang telah memberikan pemaparannya kepada kita semua. Semoga kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sekarang waktunya adalah sesi tanya jawab. Saya ingin mengajak kepada Bapak atau Ibu bertanya jawab langsung dengan Ibu Dian yang sudah memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Mari kita manfaatkan waktu yang ada untuk berdiskusi. Monggo buka pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Kalian mau bertanya tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Sari.
Di mana apabila anak itu sudah tahu tentang keyakinan-keyakinan yang harus dia yakini, maka insya Allah nanti akan tercipta disiplin positif. Selain itu, yaitu ibu gurunya. Ibu guru sebagai teladan, sebagai contoh untuk menerapkan sikap disiplin. Sebagai contoh untuk menerapkan disiplin dengan ibu guru. Jadi anak-anak guru itu kan sebagai modelnya anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya ibu guru melakukan ini baik, bagus, mesti anak akan mencontohnya. Kemudian kasusnya Mas Bayu, mungkin Buya bisa diajak komunikasi, diajak melakukan segitiga restitusi, diajak berdiskusi. Selain itu juga nanti karena adanya kurangnya rasa kasih sayang, berarti kan kebutuhan dasarnya belum terpenuhi itu. Nah, nanti berusaha untuk berdiskusi dengan anak tersebut. Selain itu juga Buya harus menjalin komunikasi yang baik dengan wali muridnya, dengan orang tuanya, dengan mendatangkan atau Buya datang ke rumahnya, saling diskusi tentang Mas Bayu tersebut. Nah, nanti akan ketemu solusinya. Anak didiskusikan dulu di sekolah, ditanya mengapa kamu selalu seperti ini, terus keyakinan apa yang belum diyakini dan sebagainya. Dan yang ketiga harus ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan wali murid tentang kondisi anak di sekolah. Kadang kan tidak match ya antara di sekolah dengan di rumah, makanya untuk menyamakan persepsi antara yang kenyataan di sekolah dan di rumah. Nah, mungkin seperti itu. Jadi yang utama juga ini adalah Bapak Ibu Guru adalah modelnya anak-anak, jadi harus selalu memberikan contoh yang baik sebagai teladan Bapak. Mungkin begitu, Bu Ria. Baik, terima kasih kepada Bu Dian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Maria Sari. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Pak Yasin? Monggo. Sebelumnya minta maaf. Terima kasih Pak Ari waktunya. Ini tentang budaya positif yang di lapangan seperti saya tenaga kependidikan ya Bu ya. Untuk hari Jumat seperti biasa anak-anak kan membawa sesuap nasi untuk dimakan bersama di sekolah. Tapi untuk 1 bulan sekali kan ada kebersihan bersama. Apakah itu boleh dilaksanakan atau tidak? Terima kasih waktu. Terima kasih Pak Yasin. Pertanyaannya, itu sangat boleh sekali Pak. Jadi selain anak-anak ada kegiatan Jumat Gizi, ya, Jumat Gizi di minggu terakhir anak-anak membawa bekal nasi. Nah itu juga diadakan Jumat Bersih. Itu akan menanamkan pada anak juga Pak karakter, yaitu peduli lingkungan. Jadi kalau kita belum ada ya Pak saat ini. Nah maka mungkin kita buatkan program baru. Itu terima kasih atas usulannya. Jadi dengan adanya Jumat Bersih, mungkin sebulan 1 kali ya Pak, 1 bulan 1 kali, itu akan menanamkan sikap kepedulian anak terhadap lingkungan. Jadi itu termasuk nilai kebajikan peduli dan empati. Ya. Jadi mereka biar tahu bahwa sekolah atau sekolah yang nyaman, sekolah yang bersih itu akan nyaman untuk belajar. Ya, jadi termasuk nanti juga untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif di sekolah itu tidak semena-mena langsung harus butuh proses, ya, harus butuh proses. Kemudian juga keterlibatan semua pihak, tidak hanya dari siswa, tidak hanya dari guru, tapi semua warga yang ada di sekolah. Oke, terima kasih usulannya. Bisa kita lakukan program untuk Jumat Bersih. Ya, terima kasih kepada Bu Dian. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Bu Tina, Bu Mita, Bu Hadi? Terima kasih atas waktu yang diberikan, Bu Dian. Saya mau tanya masalah perankingan siswa, Bu Dian. Tadi yang dikatakan bahwa perankingan siswa itu
penghargaan yang menghukum ngoten nggih. Itu tidak diperbolehkan. Tetapi terkadang wali murid itu ada yang bertanya, kalau pas kenaikan kelas, anak saya juara berapa Bu? Ya, seperti itu. Nah, itu bagaimana saya memberikan jawaban yang tepat dan mudah dipahami oleh wali murid tersebut. Mohon petunjuknya. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk Mbak Evi. Jadi emang prankingan itu kita tiadakan karena tadi sifatnya adalah bahwa penghargaan adalah menghukum. Jadi orang tua itu kita beri seperti penjelasan bahwa semua siswa adalah mempunyai nilai yang baik, hanya tingkatnya yang berbeda karena semua siswa itu berbeda-beda, tidak mungkin sama. Jadi nanti mungkin yang ingin sekali mengetahui itu kita diajak diskusi, tapi tanpa memperlihatkan yang lain gitu. Jadi cuma secara maksudnya tidak membandingkan dengan yang lain. Jadi hasilnya anak yang dibahas, hasilnya ibu putranya sudah bagus, nilainya ini yang kurang ini di bagian ini. Tapi mohon maaf ibu, sekarang ini sudah tidak ada rankingnya, jadi kita tidak ranking karena hasil belajar tidak hanya dari nilai akademik, tetapi dari nilai yang lain, misalkan dari praktek, dari nilai sosial dan sebagainya, dari perilaku seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dilihat dari nilai akademiknya saja, nanti bisa menjadikan perbandingan dengan teman yang lain. Contohnya, misalkan ada teman yang lain sering sakit tidak masuk, tapi dia anaknya mungkin tidak pintar tapi terus nilainya bagus. Dengan anak yang selalu rajin tapi dia pas-pasan. Nah, kok nilainya sama? Itu kalau secara akademik misalkan kok nilainya sama yang satu. Nah, itu makanya kan tidak diperkenankan diberikan ranking seperti itu karena mungkin ada nilainya plus sendiri-sendiri. Untuk yang anak ini nilai plusnya ini, untuk yang anak ini nilai plusnya di bagian ini. Jadi kalau misalkan ada yang ngeyel untuk cari tahu ranking, nggak dijawab seperti itu karena hasil belajar siswa tidak dilihat dari nilai akademiknya saja, tapi dari perilaku siswa, dari sosial dengan guru atau dengan sesama teman, itu juga mungkin seperti itu. Sudah jelas Bu Evi? Baik, terima kasih Pak Budian. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, Bu Mita atau Bu Tita? Ya, terima kasih kepada Ibu Faridia Utami SPDSD yang telah memberikan paparan yang sangat berharga bagi kita semua. Dengan paparan tersebut, kita dapat lebih memahami diseminasi budaya positif. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah aktif dalam sesi tanya jawab. Dalam acara hari ini saya hanya bisa menyimpulkan intinya saja, yaitu kita telah mempelajari tentang kebajikan universal yang dimana di situ ada disiplin positif, ada perbedaan antara hukuman atau konsekuensi dan segitiga restitusi. Nah, demikianlah poin kesimpulan yang saya simpulkan dalam acara hari ini. Saya harap Bapak dan Ibu harap maklumi. Ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pemaparan diseminasi disiplin positif. Semoga dengan acara hari ini, kegiatan diseminasi budaya positif kita dapat mengambil manfaatnya dan kita bisa mempraktekkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mohon seikhlasnya memohonkan maaf untuk saya. Mari kita tutup acara hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.